Halo Warrior, ketemu lagi dengan saya Nafis Dwi Kartiko, tutor matematika dari Siap Kedinasan. Di video kali ini kakak akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan kombinatorika untuk persiapan masuk sekolah kedinasan dan TIU SKD CPNS. Ya, simak sampai habis, jangan sampai skip karena nanti saya akan selipkan beberapa tips mengerjakan soal-soal kombinatorika. Daripada penasaran, yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Di kombinatorika kali ini kita akan bahas yang pertama prinsip penjumlahan. Di sini misalkan kita punya S1, S2 sampai SK yang merupakan sebuah himpunan-himpunan dan himpunan ke K atau SK ini merupakan NK anggota. Mungkin teman-teman masih bingung ini maksudnya seperti apa. Jadi dalam kombinatorika soal-soal prinsip penjumlahan itu biasanya kita akan menjumlahkan nilai N dari S1, S2 sampai SK, jadi nilai N-nya berarti N1 tambah N2 tambah N3 tambah sampai NK, yang mana perangkai kata dalam prinsip penjumlahan itu biasanya menggunakan atau. Jadi teman-teman kalau misalkan disuruh mencari cara yang mana kata perangkainya itu menggunakan kata atau, itu biasanya menggunakan prinsip penjumlahan. Artinya apa? Kalau dalam prinsip penjumlahan, Anda harus menjumlahkan semua cara tersebut. Contohnya misalkan seperti ini. Ada dua cara untuk pergi dari Surabaya ke Balikpapan, yaitu menggunakan pesawat terbang atau kapal laut. Ya, untuk pesawat terbang kita ada pilihan 4 maskapai, dan untuk kapal laut ada 3 jenis, kira-kira seperti itu. Nah, berapa banyak cara pergi dari Surabaya ke Balikpapan? Kalau kita lihat di sini, pesawat terbang atau kapal laut. Artinya, ketika Anda pergi dari Surabaya ke Balikpapan, Anda tidak menggunakan sekaligus antara pesawat terbang atau kapal laut tersebut, ya. Anda pasti menggunakan salah satu. Nah, di sini tadi yang saya maksudkan menggunakan perangkai kata atau. Kalau menggunakan perangkai kata atau, maka yang terjadi hanyalah salah satu saja. Jadi itu yang menjadi dasar dalam prinsip penjumlahan. Sehingga kalau kita lihat, karena tadi sudah ada dua cara ya, diketahui dua cara. Ketika Anda menggunakan kapal terbang, pesawat terbang, maka akan ada 4 maskapai. Nah, atau Anda menggunakan kapal laut tadi ya, dengan 3 jenis. Sehingga dalam hal ini banyak cara kita pergi dari Surabaya ke Balikpapan, ada 7 cara. Ya, jadi menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, yang mana tadi ada 4 maskapai dan ada 3 jenis. Nah, itu prinsip penjumlahan. Sedangkan prinsip perkalian, di sini kita misalkan punya K unsur yang tersedia. Dengan N1 itu adalah banyak cara untuk menyusun unsur pertama, N2 banyak cara untuk menyusun unsur yang kedua setelah unsur pertama tersusun, dan seterusnya ya. Di sini sampai NK. Maka dalam prinsip perkalian banyak cara untuk menyusun K unsur tersebut, kita akan mengalihkan N1, N2, N3 sampai dengan NK ya. Di sini kita menggunakan perangkai kata dan. Kalau dan berarti ada kejadian yang harus kita lalui bersama gitu ya. Jadi sama-sama terjadi. Nah, contohnya misalkan seperti ini nih, teman-teman. Ya, misalkan seseorang pergi ke kota C dari kota A, yang mana dia harus melewati kota B, ya. Dari kota A ke kota B, kita tahu ada 2 jalan nih. Dan dari kota B ke kota C, di sini ada 3 jalan. Berapa banyak pilihan jalan yang dapat dilewati dari kota A ke kota C? Nah, karena tadi misalkan dari kota A ke kota B itu ada 2 jalan, kita misalkan A, B. Sedangkan dari kota B ke kota C ada 3 jalan, kita misalkan jalan 1, 2, dan 3. Kalau kita perhatikan, kita kan harus ke kota C melewati kota B ya. Nah, maka kita bacanya dari sini, kita bisa mulai dari jalan A, terus ke jalan 1. Jadi kita lihat di sini strukturnya menggunakan kata dan. A dan 1. A dan 2 ya, A dan 3. Jadi bukan suatu pilihan. Jadi bukan pilihan menggunakan A atau menggunakan 1. Tidak seperti itu ya. Jadi dalam hal ini perangkai kata yang digunakan sekali lagi yaitu dan.
Gambar di atas ini menunjukkan jalan dari kota A ke kota C dengan melewati kota B, ya. Dari gambar tersebut kita tahu ada 6 jalan yang bisa ditempuh. Apa saja? A1, A2, A3, terus ada B1, B2, dan B3. Nah, kalau menggunakan prinsip perkalian tadi, maka dari kota A ke kota B ada 2, sedangkan dari kota B ke kota C ada 3. Kita tinggal mengalihkan saja sebetulnya ketika kita ingin ke kota C dari kota A, yaitu dengan cara 2 dikalikan dengan 3. Dapatnya adalah 6 cara. Ya. Oke, kita ke soal pertama saja mungkin. Bu Erna yang tinggal di Jakarta ingin pergi ke Eropa via Turki. Ini mirip yang tadi ya. Rute dari Jakarta ke Turki itu ada 5 rute penerbangan. Rute dari Turki ke Eropa ada 6 penerbangan. Banyak semua pilihan rute penerbangan dari Eropa ke Jakarta ke Eropa pulang pergi jika tidak boleh melalui rute yang sama adalah, Anda perhatikan ya teman-teman di sini mirip dengan yang tadi ya, tapi di sini kasusnya adalah pulang pergi ya, jadi berangkat terus pulang dan nggak boleh rute yang sama nih teman-teman. Ketika berangkat, si Bu Erna ini dari Jakarta ke Turki ada pilihan 5 rute, ya kan? Sedangkan dari Turki ke Eropa ada 6 rute. Ketika kembali ke Jakarta dari Eropa, maka Eropa ke Turki itu tersisa 5 rute, karena tadi ada syarat tidak boleh melalui rute yang sama, ya. Sedangkan dari Turki ke Jakarta di sini ada 4 rute, ya. Karena sekali lagi tidak boleh melalui rute yang sama. Sehingga cara yang dapat digunakan oleh Bu Erna di sini berarti 5 kali 6 ketika dia berangkat dan ketika pulang 5 dikali 4. Hasilnya di sini adalah 600. Ya, semoga teman-teman paham. Soal kedua nih. Banyak susunan berfoto berjajar untuk 3 pasang pemain bulu tangkis ganda dengan tidak ada setiap pemain dan pasangannya yang berdekatan, ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi pertama kita lihat terlebih dahulu, kalau ada 3 pasang berarti sudah ada 6 orang di situ ya. Nah, kita coba hitung dulu kalau misalkan orang-orang tersebut berfoto tanpa ada aturan begitu. Jadi 6 orang itu berfoto tanpa ada aturan. Maka kita akan lihat di sini perhitungannya menjadi 6 kali 5 kali 4 kali sampai 1 ya. Ya, jadinya 6 faktorial. Jadi sama dengan 720 cara. Ini ketika mereka tidak memiliki aturan dalam berfoto, ya. Foto berjajarnya nggak ada aturan. Nah, bagaimana cara mencari yang seperti kasus pada soal, ya? Kasusnya di sini tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan. Maka kita balik logikanya. Ketika kita ingin mencari yang tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan, kita cari dulu ketika pasangan-pasangan tersebut berdekatan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, misalkan bagian orange itu adalah pasangan pertama. Jadi pasangan pertama itu kita anggap satu kesatuan. Pasangan kedua juga kita anggap satu kesatuan. Dan pasangan ketiga kita juga anggap sebagai satu kesatuan. Maka cara menyusun foto 3 pasangan tersebut yaitu dengan cara 3 kali 2 kali 1. Ini bisa Anda lihat di sini 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk menyusun 2 orang ini dalam satu pasangan ini, maka kan dia bisa dibolak-balik ya posisinya ya. Makanya kita kalikan 2 faktorial. Karena ada 3 pasang, maka kita kalikan 2 faktorialnya itu ada 3 kali di sini ya. Jadi rasanya seperti itu teman-teman. Nah, untuk kasus yang ada pada soal, maka kita tinggal mengurangkan tadi ya. Total ketika mereka tidak punya aturan dikurangi dengan ketika mereka itu berdekatan, ya, ketika mereka berdekatan, sehingga didapatkan hasil untuk kasus yang tidak ada setiap pemain dan pasangannya itu yang berdekatan, gitu ya. Jadi 720 kita kurangkan dengan 48, hasilnya 672. Untuk soal ketiga, Ari dan Ira merupakan anggota dari suatu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Banyak cara menyusun barisan bersatu bersaf dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan adalah, nah ini juga sama mirip dengan soal yang nomor 2.
maka kita akan hitung terlebih dahulu total tanpa adanya aturan. Maka 9 orang ini kita cari berapa caranya tanpa ada aturan. Maka kita dapatkan adalah 9 faktorial. Ya. Yang kedua, kita cari ketika Ari dan Ira ini berdekatan. Bagaimana itu? Nah, karena Ari dan Ira itu dianggap satu kesatuan, tadi ada 9 orang, terus Ari dan Ira dianggap satu kesatuan. Maka terhitungnya ada 8, ya, ada 8. Ya, sekali lagi karena Ari dan Ira dianggapnya satu kesatuan, gitu ya. Nah, dikali 2 karena apa? Karena posisi Ari dan Ira itu bisa dibolak-balik. Sehingga dapatnya 8 faktorial dikalikan 2. Nah, sama dengan logika soal nomor 2 tadi, ketika kita ingin mencari yang tidak berdampingan, maka kita kurangkan saja ketika mereka berdampingan atau berdekatan. Sehingga 9 faktorial kita kurangi dengan 8 faktorial dikali 2 tadi ya. Nah, kita dapatkan, kita faktorkan ini ya. Kalau 9 faktorial itu berarti 9 kali 8 faktorial, terus dikurangi 8 faktorial kali 2. Dapatnya 8 faktorial dikali 9 min 2 ya. Jadi sama dengan 8 faktorial dikalikan 7. Nah, inilah banyak cara membuat barisan satu bersaf dengan syarat Ari dan Ira ini tidak berdampingan. Kita lanjut ke soal nomor 4 di sini. Nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas 3 angka dengan angka pertamanya bukan 0. Banyak nomor pegawai yang ganjil adalah, kalau 3 angka maka bilangan itu atau nomor pegawai itu tersusun atas ratusan, terus ada puluhan dan ada satuan. Ya, untuk soal ini tidak ada syarat bahwa nomornya itu tidak boleh berulang. Jadi artinya nomornya boleh berulang. Sehingga kalau kita lihat digit itu kan 0, 1, 2 sampai 9 ya. Artinya ada 10 digit ya. Ada 10 digit. Karena ratusan tidak boleh ditempati angka 0, maka tinggal 9 digit ya. Karena 0 tidak boleh berada pada ratusan. Sedangkan puluhan di sini ada 10 kemungkinan. Jadi mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Sedangkan angka satuan di sini kan harus ganjil ya, maka kita harus mencari angka-angka yang ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya, sehingga banyak nomor pegawai yang ganjil dalam hal ini, berarti 9 kita kalikan 10, kita kalikan dengan 5. Dapatnya adalah 450. Kita lanjut ke soal yang kelima. Andi dan Budi pergi menonton konser musik di suatu stadion yang memiliki 8 pintu. Mereka masuknya dari pintu yang sama, tapi keluarnya dari pintu yang beda. Maka banyak cara yang dapat dilakukan oleh mereka adalah, ketika masuk, mereka hanya punya 8 kemungkinan. Kenapa 8 kemungkinan? Karena ada 8 pintu. Dan mereka masuknya dari pintu yang sama, gitu ya. Ketika keluar, orang pertama, baik itu Andi maupun Budi sebetulnya, itu punya 8 kemungkinan. Ya, 8 kemungkinan. Itu orang pertama. Nah, orang kedua itu harus keluar dari pintu yang berbeda. Ya, karena dia harus keluar dari pintu yang berbeda. Orang pertama ada 8, sudah dipakai 1, tinggal 7. Maka banyak caranya itu adalah 8 kali 8 kali 7. Hasilnya adalah 448. Ya, jadi itu tadi materi terkait dengan kombinatorika bagian prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian ya. Baik teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, langsung aja follow akun Siap Kedinasan di bawah ini dan DM ke kita ya. Like kalau kalian suka, share video ini kalau menurut kalian bermanfaat, dan komen di bawah soal seperti apa lagi sih yang ingin kalian bahas. Sampai ketemu di video selanjutnya.